Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dewi Novitasari, SPP. Saya mengajar di SMK Islam Wali Songo Suko Mojokerto. Saya akan mengikuti lomba AGES tahun 2026 dengan topik penguatan karakter, literasi, dan numerasi dengan judul Gemah Tampan, yakni gerakan menanam tanaman pangan, di mana untuk mengoptimalisasi penguatan karakter, literasi, dan numerasi di lingkungan sekolah. Latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah karena pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan literasi, serta mampu numerasi yang memadai. Dan melalui kegiatan praktek tersebut, peserta didik diharapkan dapat mengerti pentingnya ketahanan pangan, pemanfaatan lahan di sekolah, serta dilatih untuk membaca informasi tentang tanaman, kemudian menghitung pertumbuhan tanaman, kebutuhan pupuk atau hasil, dan serta membangun disiplin kerjasama, tanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan yang ada di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, inovasi yang saya gunakan adalah Gemah Tampan. Kemudian tujuan dan sasaran inovasi. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran inovasi melalui program Gemah Tampan di lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan karakter peserta didik melalui literasi atau kegiatan membaca, menulis, dan memahami informasi terkait tanaman pangan. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli lingkungan. Sasaran dari inovasi tersebut adalah yang pertama adalah peserta didik, di mana kedua adalah guru, di mana pelaksanaan dan sasaran yang ketiga adalah sekolah, di mana sekolah akan mengembangkan lingkungan pendidikan yang produktif, hijau, dan hektar. Yang keempat adalah masyarakat sekitar sekolah. Yang kelima, mekanisme organisasi yang disusun untuk melakukan inovasi. Ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian pembina, ada ketua program yaitu saya sendiri, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada koordinator kegiatan, di mana koordinator kegiatannya nanti ada koordinator penanaman, koordinator literasi, koordinator numerasi, koordinator dokumentasi. Kemudian anggotanya adalah semua siswa dari SMK Islam Wali Songo. Poin ke-6 tentang ketercapaian indikator keberhasilan dan kendala serta alternatif solusi indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang pertama, bahwa peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam melaksanakan jadwal kegiatan menanam dan merawat tanaman di sekolah. Kemudian mereka merasa bertanggung jawab untuk hasil dari penanaman tanaman pangan yang sudah mereka tanam. Yang kedua, kendala dalam pelaksanaan program dari Gemah Tampan. Yang pertama adalah karena di sini lokasinya sangat terbatas, jadi kita menanam tanaman pangan menggunakan polybag. Kemudian sarana dan prasarananya juga terbatas, jadi kita menanam bibit-bibit yang mudah didapatkan di sekitar kita. Yang ketiga tentang alternatif dan solusi dari Gemah Tampan adalah di mana kita memanfaatkan lahan secara optimal, kemudian menggunakan alat yang sederhana yang bisa digunakan, menyesuaikan jenis tanaman yang ada di sekitar kita yang cocok dengan cuaca yang ada di sini, kemudian memberikan motivasi kepada siswa agar mereka lebih aktif dalam kegiatan praktek tersebut. Yang ketujuh tentang kerjasama dengan pihak atau pemangku kepentingan. Yang pertama, kerjasama dengan kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua peserta didik, masyarakat sekitar, instansi atau lembaga terkait. Yang kedelapan, deskripsi inovasi, konsep, metode, atau teknologi yang digunakan. Konsep utama dari Gemah Tampan adalah pembelajaran berbasis praktik dan lingkungan, di mana proses belajar melibatkan pengalaman nyata dari peserta didik dalam mengelola tanaman pangan di sekolah. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat membuat pertanyaan sederhana, tetapi dilatih mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta peduli terhadap lingkungan. Kemudian metodenya, metode pembelajaran berbasis project based learning, di mana peserta didik secara berkelompok merancang, menanam, dan merawat tanaman hingga masa panen. Dalam proses tersebut, peserta didik dilibatkan dalam berbagai tahapan kegiatan seperti persiapan dari bibit, kemudian tanah yang digunakan, kemudian proses menanam dan perawatan dari tanaman tersebut. Peserta didik diharapkan bisa meningkatkan karakter disiplin, tanggung jawab serta kerjasama terhadap kepedulian penghijauan di lingkungan. Kemudian bisa meningkatkan literasi peserta didik dalam kegiatan mencari informasi bagaimana kita merawat tanaman, bagaimana kita agar menghilangkan hama pada tanaman adalah contoh dari kegiatan literasi. Untuk numerasi, mereka bisa menghitung atau memperkirakan kira-kira kalau hasil panen tersebut dijual, mereka akan mendapatkan berapa atau keuntungan. Dampaknya bagi guru adalah kita memiliki metode alternatif dalam pembelajaran yang lebih kreatif, agar siswa tidak merasa bosan hanya belajar di kelas. Kita bisa belajar di luar kelas dengan santai, dengan budaya dan lain. Dampaknya untuk sekolah adalah sekolah nanti lebih nyaman, lebih asri, lebih hijau, kemudian meningkatnya kepedulian siswa terhadap lingkungan dan bisa menjadi program unggulan di sekolah. Dampaknya untuk masyarakat adalah bisa memanfaatkan lahan kecil untuk menanam tanaman pangan yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ke-10 adalah rencana implementasi keberlanjutan inovasi, di mana ada tahap persiapan, kemudian tahap sosialisasi, ada tahap pelaksanaan, dan tahap integrasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi keberlanjutan inovasi, di mana program ini akan menjadi kegiatan rutin, kemudian akan mengintegrasikan program dengan pembelajaran, melibatkan semua seluruh warga di sekolah, dan mengembangkan banyak tanaman yang bisa ditanam untuk tanaman pangan. Adalah berikut contoh-contoh dokumen pendukung yang kita lakukan dalam karya inovasi